Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Renaldi Syahrullah dengan NIM D101236161. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang apa fungsi ruang dari pemerintahan di wilayah Tondo, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Baik, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu penataan ruang. Penataan ruang merupakan proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penggunaan ruang wilayah agar dapat mendukung pembangunan yang teratur, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, memiliki peran penting dalam penataan ruang ini. Fungsi utama mereka antara lain mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah juga bertugas merencanakan penggunaan ruang, memanfaatkan ruang yang ada dengan efektif, serta mengendalikan pemanfaatan ruang tersebut agar tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu perencanaan ruang dalam konteks Tondo. Perencanaan ruang di Tondo tidak hanya mengatur pembangunan biasa, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dua isu besar, yaitu risiko bencana dan penyediaan lahan pemukiman. Bagian pertama, zona risiko bencana kawasan lindung. Berdasarkan RT/RW dan RDTR Kota Palu, Tondo masuk dalam zona yang memiliki pertimbangan khusus terkait bencana, seperti yang pertama, zona rawan bencana, gerakan tanah menengah. Sebagian wilayah Tondo, khususnya lokasi pembangunan hunian tetap, berada pada zona ini, ZRB 2G. Ini berarti pembangunan baru di area ini diperbolehkan namun bersyarat. Syaratnya adalah harus mengikuti standar teknis dan mitigasi bencana yang ketat, misalnya mengikuti SNI 1726 dan ketentuan khusus untuk konstruksi tahan gempa. Bagian kedua adalah kawasan perlindungan setempat atau sempadan. Perencanaan ini juga mencakup penataan kawasan lindung di sekitar badan air untuk meminimalisir risiko dan menjaga fungsi ekosistem. Bagian kedua yaitu perencanaan kawasan budidaya, kota, satelit, dan huntang. Tondo direncanakan sebagai salah satu kawasan pengemban utama di Kota Palu, terutama untuk mengatasi kebutuhan perumahan pasca bencana. Pembangunan hunian tetap. Lokasi pembangunan tetap ini di Tondo telah direncanakan dan ditetapkan sebagai kawasan perumahan jenis permukiman dalam dokumen tata ruang. Ini adalah implementasi dari perencanaan relokasi korban bencana pembangunan kota satelit. Pemerintah Kota Palu memiliki rencana untuk mengembangkan kota satelit di kawasan Tondo, khususnya pada lahan bekas hak guna bangunan yang telah dilepaskan dan disetujui oleh dijadikan lahan pengganti bagi masyarakat. Perencanaan lahan ex-HGB. Lahan ex-HGB ini dimasukkan ke dalam RT/RW dan kemudian diperinci dalam RDTR Kota Palu untuk proses konsolidasi tanah. Perencanaan ini bertujuan untuk menyediakan lahan permukiman yang legal dan layak bagi sekitar 1.000 penerima lahan pengganti. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Pembahasan kedua yaitu pemanfaatan ruang di Tondo, Kota Palu. Pemanfaatan ruang adalah tahap aksi nyata di mana rencana yang sudah disusun diimplementasikan menjadi bentuk fisik di lapangan. Di Kelurahan Tondo, pemanfaatan ruang berpusat pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang sekaligus menjadi pengemban kawasan baru. Yang pertama yaitu realisasi pembangunan hunian tetap. Inti dari pemanfaatan ruang di Tondo adalah pembangunan hunian tetap. Kawasan Tondo telah ditetapkan dalam perencanaan ruang sebagai lokasi untuk merelokasi warga terdampak bencana. Pemanfaatan ruang ini diwujudkan dengan pembangunan ribuan unit rumah beserta fasilitas pendukungnya. Ini adalah bukti paling nyata bahwa area yang direncanakan untuk pemukiman kini dimanfaatkan sebagai permukiman. Yang kedua, pembangunan infrastruktur penunjang. Pemanfaatan ruang juga mencakup pembangunan prasarana yang mendukung kehidupan di kawasan baru ini sesuai dengan rencana jaringan prasarana dalam RT/RW. Untuk menghubungkan Tondo dengan pusat Kota Palu dan memastikan kawasan baru ini layak huni, telah dilakukan pembangunan dan peningkatan jalan, pemasangan jaringan air bersih dan listrik, pembangunan sarana vital seperti sekolah, puskesmas, dan pasar kecil di area Huntap juga merupakan bagian dari pemanfaatan ruang.
Yang ketiga, yaitu lahan untuk konsolidasi tanah. Pemanfaatan di Tondo juga mencakup area yang lebih besar, yaitu X lahan hak guna bangunan yang dialokasikan untuk warga menerima hak lahan baru. Proses ini adalah pemanfaatan ruang skala besar yang kompleks. Lahan kosong yang telah direncanakan untuk pengembangan kawasan pemukiman kini dimanfaatkan dengan ditata, diukur, dan dipetak-petak untuk dibagikan. Ini adalah langkah awal pemanfaatan lahan oleh masyarakat di masa depan. Yang keempat adalah konservasi ruang terbuka hijau atau RTH. Pemanfaatan ruang yang baik tidak hanya membangun, tapi juga menaati rencana alokasi RTH. Jika dalam perencanaan adalah alokasi untuk RTH, maka pemanfaatan ruangnya adalah dengan membangun taman atau kawasan resapan air. Pemanfaatan ini menjaga keseimbangan antara kawasan terbangun dan kawasan lindung. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengendalian ruang di Tondo, Kota Palu. Pengendalian ruang adalah upaya untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang yang sedang atau sudah dilakukan tetap sesuai dan tidak menyimpang dari rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang yang telah ditetapkan. Di Tondo, pengendalian ruang berfokus pada dua hal utama, yaitu kepatuhan terhadap zonasi dan kepatuhan terhadap standar konstruksi aman bencana. Bagian pertama, perizinan dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Aspek pertama pengendalian adalah memastikan setiap pembangunan memiliki izin yang sesuai dengan peruntukannya. Sebelum membangun, setiap pihak, termasuk masyarakat yang mendapat lahan konsolidasi tanah, harus memastikan bahwa jenis kegiatan mereka, misalnya mendirikan rumah tinggal, sudah sesuai dengan zonasi di peta tata ruang Tondo. Pengendalian dilakukan melalui proses penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan izin mendirikan bangunan yang ketat. Izin tidak akan keluar jika pembangunan melanggar zonasi, misalnya membangun pabrik di zona pemukiman Untab. Bagian kedua, pengawasan pemanfaatan ruang. Tahap ini melibatkan pengawasan aktif di lapangan untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran. Dinas terkait seperti Dinas Cipta Karya atau Satpol PP secara rutin harus melakukan inspeksi untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan izin yang diberikan dan tidak terjadi pelanggaran. Di Tondo, pengawasan sangat penting untuk memastikan tidak ada pembangunan liar di zona lindung, di sempadan sungai, atau pembangunan yang melanggar standar keselamatan bencana. Bagian ketiga, yaitu penertiban dan penerapan sanksi. Jika ditemukan pelanggaran, pengendalian ruang harus diakhiri dengan penegakan hukum dan penertiban. Jika ada bangunan yang melanggar ketentuan tata ruang, misalnya mendirikan bangunan di jalur hijau atau di zona bahaya terlarang, maka pemerintah wajib mengeluarkan peringatan, denda, hingga pembongkaran. Ini adalah tindakan terakhir untuk mengembalikan kondisi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Kita masuk ke pembahasan terakhir pada video ini, yaitu pertanggungjawaban penyelenggaraan ruang. Pertanggungjawaban adalah upaya untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan penataan ruang, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian, dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat dievaluasikan hasilnya kepada publik dan pihak-pihak terkait. Dalam kasus Tondo, pertanggungjawaban sangat penting untuk memastikan dana rekonstruksi dan alokasi lahan dilakukan secara adil dan sesuai hukum. Poin pertama adalah evaluasi kinerja dan audit proses pertanggungjawaban, dimulai dengan penilaian berkala terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tata ruang. Pemerintah Kota Palu harus secara rutin melakukan evaluasi terhadap rencana tata ruang wilayah, khususnya di kawasan yang berkembang pesat seperti Tondo. Evaluasi ini menilai apakah tujuan pembangunan, misalnya penyediaan pemukiman aman, sudah tercapai dan apakah pengendalian berjalan efektif. Hasil evaluasi ini kemudian dipertanggungjawabkan melalui laporan resmi kepada lembaga legislatif dan publik. Poin kedua, yaitu akuntabilitas anggaran dan transparansi. Pertanggungjawaban wajib mencakup penggunaan anggaran, terutama karena pembangunan di Tondo melibatkan dana besar untuk rekonstruksi pasca bencana. Pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah dana yang digunakan untuk survei perencanaan, pembangunan, infrastruktur, hingga operasional pengendalian.
Prinsip transparansi menurut informasi ini mudah diakses oleh rakyat. Yang ketiga, keterbukaan informasi dan pengaduan masyarakat. Aspek pertanggungjawaban yang paling penting adalah melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, mengkritisi, dan mengawasi jalannya penataan ruang. Di Tondo, ini mencakup sosialisasi rencana tata ruang wilayah kepada warga, penerima lahan, dan penyediaan mekanisme pengaduan jika terjadi ketidaksesuaian atau praktik korupsi. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.